Selamat siang, apa kabar semuanya? Tentu sehat-sehat bukan? Ya, harapan kita semoga kalian selalu sehat. Nah, baik, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa dulu sesuai dengan keyakinan masing-masing agar kalian selalu dilindungi sama Tuhan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang statistik, yaitu tentang pengolahan data. Tentang pengolahan data yang menyangkut dalam bab ini menyangkut berisi cara membaca data, mengolah data, dan menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Cara membaca data, ya, umpamanya ini ada data siswa kelas 1B yang berjumlah 30 anak telah melaksanakan ulangan matematika, ujian matematika. Kemudian Ibu guru koreksi, masukkan nilainya ke daftar nilai sebagai berikut. Ya, kalian bisa lihat, baca di sana halaman berapa tuh? Halaman 22. Ya, halaman 22. Tentang mengumpulkan datanya itu lihat halaman 22 di LKS, ya. Kita di sini belajar memakai LKS karena sebagai banyak juga siswa yang tidak mendapat buku paket. Jadi kalau LKS tentu semua punya. Jadi nanti buku paketnya itu yang punya bisa tambahan pelajaran lewat sana. Yang tidak punya, ya dengarkan yang di sini. Ya, betul-betul kalau tidak mengerti bisa kalian tanyakan sama orang tua kalian di rumah. Jadi kalian harus diawasi oleh orang tua karena adanya suasana kondisi virus corona ini. Jadi kalian belajar di rumah. Ya, baik. Ibu akan mengelompokkan nilai-nilai kalian tersebut. Ya, nilai kalian tersebut dikelompokkan sesuai dengan urutannya dari nilai yang paling kecil ke nilai yang paling besar. Sebagai berikut, kita buat dalam bentuk tabelnya. Nah, inilah tabelnya. Ini namanya tabel. Ya, contoh. Di sana kita lihat nilai 5. Ya, cara membacanya ini tabelnya, ya kita buat tabel nomor nilai banyak siswa. Nomor 1 nilai 5 banyak siswanya 3, 2 nilai 6 banyaknya 7, 3 nilai 7 banyaknya 9, 4 nilai 8 banyaknya 7, 5 nilai 9 banyaknya 4. Nah, jadi jumlah semua menjadi 30. Ya. Di sini yang paling banyak mendapat nilai adalah nilai berapa? Nilai 7, yaitu jumlahnya banyak siswanya adalah 9. Berarti nilai 7 paling banyak yang dapat nilai 7 yang paling banyak diperoleh sama anak-anak kelas 1B. Baik, kita lanjut, ya. Dari tabel maka diketahui bahwa siswa yang mendapat nilai 5, seperti Ibu katakan tadi, 5 ada 3 siswa, nilai 5 ada 3 siswa, yang mendapat nilai 6 ada 7, dan seterusnya. Ya, lanjut. Nah, membaca data. Diagram, menyajikan data dapat menggunakan diagram. Ada diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Kali ini kita akan membahas diagram batang. Nah, diagram batang itu pun ada 2 macam. Ada diagram batang ganda. Nah, diagram batang itu adalah diagram yang disajikan dalam bentuk batang
dalam bentuk batang atau balok. Nah, baik, maka data ini ada data ulangan Alpin. Nilai ujian Alpin bisa kalian lihat dalam diagram batang pada buku LKS halaman 23. Cara membacanya, matematika Alpin mendapat nilai 6,5. Bahasa Indonesia Alpin mendapat nilai 6. IPA Alpin mendapat nilai 8,5. IPS dapat nilai IPS-nya dapat nilai 4,5 dan PPKN dapat nilai 8. Nah, itu cara membaca diagram batang. Nah, kemudian kita lanjutkan sekarang berikutnya, yaitu tentang mencari mean, yaitu mean, yaitu tulisannya, itu artinya nilai rata-rata. Nilai rata-rata itu adalah jumlah nilai ulangan itu dijumlah, ya, kemudian dibagi dengan berapa banyak dia ikut ulangan. Contoh seperti ini. Ya, Kadep mendapat nilai ujian sebagai berikut. Nah, 5, 6, 7, 8, 9, 7. Nah, kalau min-nya, jadi min-nya nilai rata-ratanya, rumusnya adalah semua nilai angka dijumlahkan lalu dibagi dengan banyaknya nilai atau frekuensi. Banyaknya nilai itu sama dengan frekuensi. Jadi itu banyaknya nilai, banyaknya ada nilai ada 6. Jumlah nilai semua 43. 43 dibagi 6 adalah 7,16. Jadi min-nya nilai rata-ratanya adalah 7,16. Kalau ini dibulatkan ke desimal, 1 desimal, ini disebut dengan 7,2. Kenapa? Karena 6 itu di 5 ke atas, jadi ini angka 1 menjadi naik 1, yaitu 2. Baik, selanjutnya tentang median. Tentang median itu adalah nilai yang nilai tengah. Ya, nilai tengah. Jadi di sini kita urutkan semua nilai dari angka yang kecil, diurut dari angka yang kecil ke angka yang besar. Cari nilai yang ada di tengah-tengah. Kalau dia jumlahnya genap, berarti tengah-tengahnya itu 2 dibagi 2. Contoh seperti ini, yang nilai tengah dari kiri dihitung 7, tengahnya dari kanan dihitung ke tengah 7, berarti 7 tambah 7 14, 14 bagi 2 adalah 7. Jadi mediannya adalah 7. Nah, itu cara mencari nilai tengah. Kemudian selanjutnya kita akan melihat atau mencari nilai modus. Ya, modus itu adalah nilai yang sering muncul. Nilai yang sering muncul itu namanya modus. Nilai yang paling banyak kelihatan, paling banyak ada, itu muncul, itu namanya modus. Contoh di sini ya seperti nilainya Kadek ini, berarti yang paling banyak itu adalah angka 7. Jadi modusnya adalah 7. Nah, sekarang kita akan belajar membaca diagram ganda, diagram batang ganda. Ya, hasil panen bawang yang bisa kalian lihat pada halaman 24. Ya. Hasil panen bawang Januari itu ada yang warna biru menunjukkan tahun 2015, yang warna hijau 2014. Nah,
Jadi biar kalian bisa baca, pada tahun 2014 bulan Januari ya, panen bawangnya itu ada 900. Pada tahun 2014 panen bawang bulan Februari ada 600. Bulan tahun 2015 Februarinya ada 650. Kemudian pada bulan Maret tahun 2014 panen bawang ada 400. Kemudian tahun 2015 panen bawangnya melonjak naik ya sampai 700. Dan bulan April ya tahun 2014 ada 600, 2015-nya naik juga melonjak sampai 900. Nah, ini cara membaca diagram batang ganda, yaitu untuk dengan tujuan menyatakan perbandingan, melihat perbandingan antara tahun yang satu dengan tahun yang berikutnya, bagaimana perbandingan hasil panen bawang tersebut. Nah, baik, sekarang kalian silahkan kerjakan uji kompetensi 2 halaman 29 sampai 32, halaman 29 sampai 32. Pilihan ganda, tulislah jawabannya saja, tidak perlu membuat diagram. Absen dengan cara foto ketika mengerjakan. Nah, hanya sekian pertemuan kita kali ini ya. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan, dan kalau ada masalah tolong bisa kalian minta penjelasan dari orang tuanya ya. Dan harapan ibu juga jangan keluar rumah dulu, karena ini merupakan imbauan dari pemerintah untuk menghentikan virus coronanya ya. Akhirnya ibu akhiri pertemuan kali ini. Selamat bekerja, semoga kalian berhasil. Sekian, terima kasih.